bisa dicek seperti itu. Terus kemudian melihat kedisiplinan dalam hal pengumpulan tugas itu juga bisa kelihatan ya dari jamnya ya. Misalnya saya minta mengumpulkannya jam 23 lewat 59. Nah, itu seringkali ada yang lewat, ada yang bisa lewat hanya beberapa menit saja misalnya, atau detik saja kelewat gitu. Misalnya ada yang 1-2 menit, ada yang sampai besoknya lagi itu belum mengumpulkan gitu loh. Saya pernah itu mata kuliah petopen itu, sampai saya cari-cari itu orangnya. Mbak, Mas, ini kok belum mengumpulkan gitu ya. Kenapa gitu deh, apa memang dia lupa atau memang sengaja atau memang karena tidak mampu. Nah itu bisa dilakukan pengecekan. Jadi sebagai contoh, misalkan kita melihat bahwa kemarin pada mata kuliah sebelumnya mahasiswa di kelas C ini misalnya ternyata saya simpulkan banyak yang sering telat waktu masuk perkuliahan, terus banyak ada yang mengumpulkan tugasnya itu sudah lambat. Berarti ini perlu saya treatment nih pada pertemuan yang lain di mata kuliah yang berbeda. Saya harus memberikan suatu tindakan. Saya bilang sama mereka, saya akan menilai kedisiplinan Anda. Nah kalau kita hendak fokus untuk menilai sisi afektif mahasiswa atau siswa, kita harus beritahu kepada mereka bahwa kita akan fokus menilai mereka dalam hal sikap. Apa saja yang dinilai? Pertama misalnya kehadiran tepat waktu, kedua ketepatan dalam mengumpulkan tugas misalnya. Jadi mereka sendiri juga siap-siap ya. Oh berarti aku dinilai nih. Nah sisi kedisiplinan saya. Nah jadi itulah latar belakang kenapa pada bagian afektif tertentu akan kita nilai ya kepada siswa. Jadi penilaian ini dimaksudkan untuk melakukan pembinaan tadi, betul ya, seperti yang sudah disampaikan tadi sama Mbak ini sama Mbak Laili tadi ya. Jadi manakala kita menentukan suatu aspek yang tidak kita nilai atau salah satu komponen yang tidak kita nilai itu dengan dasar bahwa kita sudah memiliki informasi sebelumnya bahwa memang para siswa di kelas tersebut memiliki kekurangan atau soft skill yang perlu dikembangkan. Nah memang berbeda ya seperti yang terjadi pada kelas ini, karena di sini ternyata kelas ini adalah campuran kelas A, kelas B, dan kelas C. Kemudian ada juga beberapa mahasiswa yang dari luar UNS. Nah ini saya belum kenal nih sebetulnya dari Anda itu sikap atau soft skill apa yang bisa saya bina selama perkuliahan ya. Tapi secara general biasanya kalau kondisi daring seperti ini pada susah ngomong ya sebetulnya. Jarang sekali yang aktif gitu loh ya. Kalaupun aktif harus saya tunjuk. Nah ini kemudian secara general di beberapa perkuliahan juga sama. Jadi intinya bagaimana Anda ini aktif selama perkuliahan itu menjadi satu hal yang menjadi target kami ya. Jadi kemarin saya sudah sampaikan bahwa selama perkuliahan partisipasi Anda, keaktifan Anda selama perkuliahan, ada yang bertanya, ada yang menjawab, itu akan saya catat ya. Jadi itu saya nilai intinya. Jadi karena Anda sudah tahu, mungkin di antara Anda akan berusaha untuk terlibat aktif dalam pembelajaran atau perkuliahan. Nah, dulu sebelum kondisi daring seperti ini, saya sudah sering menerapkan itu dalam perkuliahan ya. Salah satunya dalam perubahan asesmen juga gitu ya. Tapi kadang-kadang tidak sekedar partisipasi aja, tapi kemudian sampai ke kualitas pertanyaannya. Nah, jadi karena Anda itu nanti calon guru, Anda harus mengembangkan keterampilan bertanya. Jadi saya nanti akan lebih tidak hanya sekedar menuntut Anda untuk bertanya. Bagaimana kualitas pertanyaan Anda juga dulu pernah saya coba bina ya di dalam pembelajaran, dan betul-betul saya praktekkan. Jadi kadang-kadang masih belibet ya mengajukan pertanyaan itu ternyata tidak begitu mudah gitu. Nah, jadi manakala ada suatu hal yang dibahas kemudian kita diminta untuk bertanya atau berpendapat, tentu setiap mahasiswa itu punya kemampuan yang
berbeda satu dengan lain. Nah itulah yang kemudian saya bina selama perkuliahan. Nah dulu saya pernah menerapkan suatu sistem. Jadi manakala Anda sudah hadir tepat waktu pada kegiatan perkuliahan luring, duduk tepat waktu, misalnya perkuliahannya mulai jam 7 pagi misalnya, saat itu pernah ya 7 pagi itu. Nah itu sering ya masuk ke dalam kelas itu jam 7 pagi itu yang datang baru satu orang satu orang gitu kan. Nah terus saya akhirnya saya membuat suatu keputusan bahwa apabila Anda hadir misalnya jam 7 ya, jam 7 tepat waktu itu langsung otomatis saya beri nilai 70 untuk keaktifan Anda ya kan, 70 untuk keaktifan Anda. Terus sampai yang 15 menit, jadi jam 7 sampai jam 7.15 itu saya kasih nilai 70 saat itu ya, ini sekedar cerita aja. Kemudian yang lewat dari 15 menit saya dulu pernah saklek ya, 15 menit kalau terlambat silahkan tutup pintu dari luar. Dulu saya pernah seperti itu, tapi pada kenyataannya hanya sepertiga saja yang ikut kuliah. Aduh, saya malah mikirnya ini kalau begini caranya malah rugi, saya rugi bandar nih ya, karena ternyata hanya sepertiga. Aduh, ini gimana nih caranya biar anak-anak itu pada disiplin ya. Akhirnya itu saya menggunakan sistem penilaian ya. Kalau pakai cara yang seperti itu tadi, yang pertama itu saya menerapkan apa yang dilakukan oleh dosen-dosen saya dulu. Jadi saya ingat waktu kuliah di UNY itu, jadi saat itu saya dan rombongan teman-teman itu sedang ada kegiatan HMC kalau tidak salah. Nah kami mengikuti di belakang profesor saya. Jadi saat itu profesor saya itu masuk ke dalam kelas. Di dalam kelas itu ada 2 pintu. Nah ada teman-teman saya itu yang ikut di belakangnya Prof lewat pintu depan. Nah sedangkan saya termasuk yang ikut lewat belakang ya, jadi lewat pintu belakang itu. Jadi saya masuk duluan, manakala profnya itu sampai di depan meja, terus dia bilang, itu yang di belakang saya ini barusan ya, silahkan ini, ayo mas tolong ya ini, tutup pintu ya dari luar, katanya bilang gitu. Jadi intinya tidak boleh masuk seperti itu. Jadi karena beliau sangat disiplin sekali, berarti sejak saat itu kita tahu bahwa beliau tidak suka kalau ada mahasiswa yang terlambat untuk hadir dalam perkuliahan. Jadi beliau meminta tutup pintu dari luar, katanya seperti itu. Tidak terlihat marah sih, tapi kita saat itu sangat tegang ya, sangat tegang. Berarti profnya itu tidak setuju kalau misalnya kita terlambat walaupun sekedar 1 atau 2 langkah di belakangnya profnya itu. Jadi intinya kalau profnya, walaupun profnya mungkin agak sedikit terlambat, misalnya 5 menit lah mungkin karena perjalanan dari kantornya beliau ya, tetapi beliau sangat disiplin ya. Jadi kalau dia sudah masuk ke dalam kelas, yang ada di belakangnya dia tidak boleh mengikuti perkuliahan. Nah kalau sekarang ini diterapkan, saya pernah mencoba seperti itu, ternyata itu tadi hanya sepertiganya. Nah kemudian akhirnya saya memutuskan bagaimana caranya agar mahasiswa itu disiplin tetapi tidak merugikan mahasiswa. Jadi itu tadi aturannya, kalau datang tepat waktu jam 7 sampai 7.15 otomatis Anda sudah dapat nilai 70. Nah berjalan dengan waktu, Anda terlambatnya 15 menit kemudian, maka Anda akan dipotong 5 poin. Jadi misalnya terlambat setengah jam, berarti dipotong jadi nilainya cuma 65 misalnya seperti itu. Nah, bagaimana dengan mahasiswa yang aktif? Jadi kalau misalnya aktif bertanya, aktif menjawab, itu range-nya bisa tambah 50 sampai 5 poin sampai 15 poin. Jadi skor maksimal itu bisa sampai 15. Jadi kalau misalnya tadi 70 ya, 70 masuk tepat waktu tuh dapat nilai 70. Kemudian kalau misalnya dia coba bertanya, menjawab dengan kualitas pertanyaan yang baik, berarti dia bisa mendapatkan nilai pol 85 per pertemuan. Nah seperti itu. Nah ternyata manakala saya diskusi dengan Bu Rini sepakat, oke Bu, seperti itu cocok. Nah itu juga kemudian di beberapa mata kuliah
pendidikan itu coba diterapkan. Nah, ternyata sistem ini kemudian dipakai juga oleh para calon guru ini ternyata ya. Jadi waktu saya PPG ada guru yang kebetulan alumni, terus istilahnya cerita, Bu saya coba terapkan ya kan saat itu PPG kan PLPG kalau nggak salah, yang untuk para guru dalam jabatan itu mendapatkan sertifikasi kan harus ikut PLPG. Ketemu dengan beliau-beliau yang juga alumni, cerita sama saya sama Bu ini, saya terapin modelnya Ibu katanya gitu. Itu dengan sistem penilaian, dan alhamdulillah ternyata anak-anak saya lebih terpacu semangat katanya gitu untuk belajar. Jarang yang terlambat hadir dalam perkuliahan, dan mereka banyak aktif bertanya. Nah, tapi ini saya coba terapkan dalam perkuliahan seperti daring seperti ini, kayaknya agak kurang berhasil nih. Dan memang kemarin saya belum sampaikan ya, hanya sekedar mengatakan bahwa partisipasi Anda saya nilai misalnya seperti itu. Tapi saya sudah mencoba mencermati ya beberapa 2 kali pertemuan ini ya, yang hadir ini saat ini aja baru 11 orang ya harusnya. Padahal ini sudah setengah jam. Yang persepsi baru 9. Tapi ya sudahlah, memang mungkin kondisi jaringan dan lain sebagainya yang hambatan ya kalau ke kuliah daring seperti ini, saya sedikit maklum. Gimana tadi, ada yang mau berpendapat? Silahkan. Aku tadi cuman membalas yang 13 anak yang ikut kelas asesmen. Oh iya. Ini kalau yang di OCW ini yang baru persepsi baru 9 ya, yang Alfa masih 5 nih. Monggo silahkan yang belum persepsi. Kalau yang di kehadiran ini baru 11. Oke, jadi itu ya Mbak ya, panjang kali lebar saya jelaskan. Jadi manakala kita menetapkan apa yang hendak kita nilai, komponen apa yang hendak kita nilai, karakter apa yang hendak kita nilai, mewakili sikap istilahnya seperti itu, apa saja yang hendak kita nilai, walaupun sebetulnya maksud dari nilai itu bukan kemudian diwujudkan dalam bentuk angka ya. Kalau sikap sih sebetulnya fisika itu yang memberikan nilai itu sebetulnya guru agama maupun guru BK atau guru PPKN ya. Tapi kalau saya tetap harus seperti yang Mbak Lili tadi bilang sama Mbak Rini, bahwa kita punya kewajiban untuk mendidik siswa gitu. Jadi seperti itu tadi, salah satu aspek misalnya kita lihat, aduh kita nggak senang juga ya kalau misalnya selama pembelajaran kok banyak yang ini ya terlambat hadir ya. Nah itu menjadi sumber PR kita juga sebagai seorang guru. Sebetulnya ini kenapa ya? Kenapa para siswa itu terlambat hadir misalnya, terutama di jam yang pertama ya, jam 7 pagi itu kan apa terlalu pagi jamnya, nanti bisa didiskusikan. Oh berarti nanti kita geser ya, misalnya di jam yang lebih siang hari misalnya. Tapi siang hari juga ada risikonya ya, ngantuk ya kan. Di atas jam 1 kita misalnya geser perkuliahan, itu mestinya kondisinya mungkin sudah agak menurun gitu. Kalau pagi sebetulnya masih fresh ya, walaupun kadang-kadang ada yang baru bangun tidur ngantuk, jadi setelah lari pagi terus tertidur misalnya baru 7:30 iya ya ada kuliah asesmen misalnya seperti itu. Nah itu menjadi satu pemikiran bahwa jadi beberapa aspek yang nilai itu memang sedang bermasalah atau sedang ingin diperbaiki oleh guru. Jadi kita bisa ngecek, bisa melakukan teguran misalnya. Misalnya di sini ada, ini contoh aja ya, ada Mbak Mas Rijal misalnya. Mas Rijal ternyata di hampir setiap perkuliahan sudah tidak presensi misalnya, atau tidak hadirnya mungkin hanya sebagian, misalnya cuma 30 menit habis itu menghilang misalnya seperti itu. Ini kenapa gitu loh, apa yang terjadi pada Mas Rizal itu menjadi sumber informasi. Jadi kita bisa melakukan pembinaan
Iya, nggak apa-apa Mas. Makanya kemudian saya tanya misalnya sama Mas Rizal. Mas Rizal kenapa? Mungkin kalau misalnya sudah sangat kebangetan misalnya, saya akan menghubungi langsung Japri sama Mas Mas Rizal misalnya. Tapi juga kita perlu kehati-hatian ya, jangan sampai mempermalukan siswa di depan teman-teman yang lain. Seandainya ada yang bermasalah, lebih baik kita panggil secara pribadi, ya kan? Terus kita tanya, Mas Rizal kenapa kok sering terlambat misalnya di tengah-tengah perkuliahan kok menghilang misalnya. Oh, masalah sinyal Bu, saya rumahnya di gunung Bu, misalnya seperti itu, ya kan? Kadang-kadang sinyalnya kalau sering hujan misalnya. Nah, berarti dari situ kan kita paham, oh ya berarti satu dan lain hal kendala bukan karena dari Mas Rijalnya dalam artian malas ikut kuliah atau memang tidak sungguh-sungguh gitu ya. Jadi masalah kedisiplinan ini ternyata karena masalah yang lain, misalnya seperti itu. Saya pernah apa namanya, ini sekedar cerita juga ya, di angkatan berapa itu ya, jadi ada seorang mahasiswa itu sebetulnya dia agak depresi ya. Jadi karena dia itu sering terlambat, saya tanya sama temennya gitu loh, ini anak kenapa gitu loh, kok kalau terlambat, masalahnya itu kan luring ya, jadi kalau orang terlambat itu kan kelihatan di depan mata. Terlambatnya itu bukan hanya sekedar 30 menit tapi bisa sampai 1 jam. Nah, manakala ada mahasiswa yang terlambat itu biasanya kan dia diam-diam ya duduk di belakang misalnya, karena merasa terlambat duduk di belakang, tapi saya masih akan kelihatan ya. Saya masih ingat di lab elektro itu kan, jadi kelihatan sekali manakala ada siswa datang dan dia terlambat, bisa terlihat oh dia masuk. Nah, tapi si mahasiswa ini, mbak-mbak ini ceritanya, kalau terlambat itu dia justru datang terus duduknya di depan. Jadi kan mesti melewati teman-temannya yang lain, dan teman-teman yang lain tuh mesti senyum-senyum. Duduk di depan, habis itu dia bawa kayak tumbler minuman ya, terus dia bawa kipas, kipas di depan. Nah, sebetulnya saya melihat dia itu agak aneh ini. Mahasiswa kok sangat percaya diri ya, sudah terlambat hampir 1 jam, duduk di depan, yang di depan itu memang kursinya masih ada kosong. Terus dia meletakkan tumblernya yang cukup menarik, unik gitu. Terus dia bawa kipas ya di depan. Setelah saya tanya temennya, mohon maaf Bu, itu mungkin agak sedikit depresi katanya. Jadi dia tuh sering ikut lomba apa namanya, kontes dangdut itu loh Mbak, ikut kontes dangdut, ikut Indonesian Idol saat itu gitu ya. Jadi dia itu ingin terkenal ceritanya. Entah ada peristiwa apa sebelumnya sehingga dia seperti itu. Nah, dengan informasi dari teman-temannya seperti itu kan kita kemudian melakukan pendekatan secara psikologis ya. Oh, ternyata dia memang membutuhkan bantuan seorang psikiater ya. Jadi tapi akhirnya saat itu kemudian mohon maaf dia agak sedikit mungkin terlambat kita ya menanganinya gitu. Terus dia keluar ya, tidak bisa melanjutkan perkuliahan karena satu dan lain hal. Nah, seperti itu Mbak. Jadi manakala kita menerapkan suatu penilaian dan kita ternyata menemukan informasi-informasi yang sebetulnya dalam tanda kutip itu di luar kendali seorang guru ya. Nah, itu kita bisa melakukan pendekatan yang lebih spesifik ke yang bersangkutan. Misalnya kita fokus lagi ke disiplinannya dia tersering terlambat, apa alasannya, apakah rumahnya sangat jauh, dia terhambat dalam hal transportasi atau apa. Nah, itu kemudian akan bisa kita pikirkan apakah ada kebijakan memperbolehkan dia tetap masuk walaupun sering terlambat, atau apa yang bisa dibantu oleh guru. Oh, misalnya dikosin aja, misalnya dikoskan yang lebih dekat dengan kampus misalnya, agar dia tidak terlambat lagi. Nanti seperti apa, dicarikan kos lah paling tidak ya. Atau misalnya dosen-dosen di pendidikan fisika itu sudah yang bisa saya lihat itu sangat sangat baik hati ya. Kadang-kadang bantuannya itu bisa sampai finansial. Ada yang selalu terlambat bayar SPP sampai melewati batas waktu, akhirnya kami bantu. Misalnya banyak seperti itu.
Nah, begitu ya Mbak ya. Jadi kita harus punya dasar dulu. Jadi dari setiap penilaian itu, kenapa penilaian itu kita angkat ya, kita menjadi fokus, kita fokuskan untuk komponen tertentu, tentu berdasarkan observasi awal atau pengalaman dari perkuliahan sebelumnya atau pembelajaran sebelumnya. Nah, begitu. Baik, sementara sebelum kita lanjut ke apa namanya penyusunan rencana, ada pertanyaan dulu, silakan. Monggo. Terkait apa yang tadi kita diskusikan, silakan. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, saya ingin melihat ya. Sini, oke, Mbak Afifah. Tidak, ya, silakan Mbak. Tadi kan disebutkan ketika apa ya, kita menemukan beberapa masalah di siswa gitu yang mungkin seperti contoh tadi. Nah, sampai batasan mana seorang guru mapel itu menangani masalah tersebut, Bu? Ataukah ketika memang sudah ditemukan hal-hal seperti itu harus dioper ke guru BK atau yang lebih berkompeten di bidang itu? Terima kasih, Bu. Ya, oke, betul Mbak Afifah. Jadi kalau tadi saya cerita bahwa fokus saya saat itu hanya ingin melihat kedisiplinan mahasiswa ya sebagai contoh ya. Tetapi dari masalah masalah kedisiplinan ini ternyata ada faktor yang lain di belakangnya yang tadi tidak kita kira sebelumnya gitu. Oh, karena dia sebetulnya jadi mahasiswa ya sudahlah, cukup belajar fokus kepada perkuliahan saja, tapi mahasiswa kan sudah dewasa ya, dia punya tujuan hidup yang berbeda, kita juga tidak akan bisa mengekang itu ya. Sama juga anak SMA sama seperti itu. Dia tidak suka fisika misalnya, dia lebih suka seni karena memang kecerdasannya dia tidak di fisika, ya kita juga harus maklum itu. Tetapi kemudian manakala dia sudah sedikit mengganggu perkuliahan seperti tadi ya, manakala dia terlambat, tentu akan membuat fokus teman-teman yang lainnya itu kan menjadi terganggu ya, terganggu. Mohon maaf ya, kalau di prodi pendidikan fisika itu memang beberapa, entahlah, saya setiap tahun itu ada yang bukan, ini mohon maaf nih untuk dari kampus di Jember ini, mungkin ada beberapa ya cerita di tahun-tahun sebelumnya, ada mahasiswa yang selama perkuliahan itu ternyata diduga mengalami depresi misalnya seperti itu. Bentuk depresinya itu kemudian menimbulkan pola atau perilaku yang berbeda gitu ya. Ada yang tadi seperti tadi duduk di depan kipas-kipas gitu kan, mengganggu fokus temannya yang di belakang ya kan. Jadi dia harusnya mengikuti perkuliahan saya melihat papan tulis misalnya, saat itu masih pakai OHP ya, belum pakai LCD saat itu ya. Di awal-awal tahun 2005 itu masih jarang sekali ada LCD saat itu. Jadi dia mengganggu fokus mahasiswa yang lainnya, berarti kan perlu dikondisikan gitu ya. Tapi kalau as long as keterlambatannya itu masih bisa ditolerir ya Mbak Afifah ya, berarti cukup dari kita saja yang melakukan istilahnya teguran secara pribadi, Pak besok lagi, atau mungkin kadang-kadang kalau guru kan menyindir secara halus ya, ayo besok nanti kalau yang masih telat nanti nilainya tak kurangi min 5 misalnya seperti itu. Jadi kan ada kesepakatan di dalam kelas, jadi terkait dari hasil penilaian yang sudah kita lakukan, jadi as long as masih bisa kita hadapi dan selesaikan masalah yang terjadi di dalam perkuliahan itu terkait karakter atau afektifnya siswa ini, selesaikanlah di dalam perkuliahan ya, dengan menentukan kebijakan selanjutnya ya. Seperti tadi ya, ada kebijakan nanti kalau telat tak kurangi 5. Nah, itu kan berarti kebijakan guru adalah membuat nilainya itu dikurangi misalnya seperti itu. Tetapi manakala guru sudah tidak bisa menghandle permasalahan itu, ada baiknya kalau di sekolah memang kita bekerja sama dengan guru BK atau guru agama misalnya seperti itu. Nah, sama yang terjadi di prodi pendidikan fisika. Jadi ada mahasiswa itu
dulu itu ada ya yang terdeteksi ya berbarengan dengan yang saya tadi ceritakan itu. Jadi dia itu sering terlambat, ujian pun terlambat hampir 1 jam. Ujian terlambat 1 jam niat atau memang sengaja atau bagaimana gitu. Alasannya apa coba? Ujian terlambat 1 Saya jam. tadi mohon maaf ikut pengajian. Jadi saat itu pernah ada yang mohon maaf ya ini di luar batas kemampuan saya, tapi saya juga bisa melihat ya kalau misalnya pengajiannya itu positif dan memang itu membangun, is oke lah, bisa untuk mempertahankan spiritualitas kita, tidak masalah gitu. Tapi saat itu tuh pernah ada satu bentuk kajian-kajian yang sebetulnya mohon maaf dalam tanda kutip agak menyesatkan gitu. Jadi sampai kemudian terdeteksi saat itu ada beberapa mahasiswa di UNS yang ditangkap, tapi itu juga secara pribadi saya juga sebetulnya tidak terlalu ekstrim ya. Oke. Mohon maaf saya terlambat, saya tadi ikut kajian dulu katanya, jadi terlambat 30 menit. Saya pikir sudahlah itu pilihannya dia ya. Tetapi pada akhirnya saya kemudian lapor sama Pak Karmin ya. Jadi biar bagaimana saya ceritakan kondisinya, ini ada mahasiswa agak sedikit dalam tanda kutip menurut saya berbeda ya, bukan aneh ya. Berbeda, katanya dia terlambat, alasannya hampir setiap terlambatnya itu karena itu hampir setiap datang perkuliahan ya. Itu terlambatnya itu karena ikut kajian katanya. Padahal yang saya tahu kegiatan SKI itu biasanya kegiatannya di waktu-waktu senggang mahasiswa, bukan di waktu perkuliahan di pagi hari, biasanya sore hari ya kan, atau malam hari. Maksudnya yang lainnya juga ikut pengajian gitu loh. Tetapi mereka bisa mengkondisikan, membagi waktunya dengan seimbang ya antara perkuliahan dan mengikuti kajian. Nah setelah ditelusuri ternyata dari Pak Sukarmin, karena beliau juga pengampu PAI, ternyata diceritakan di rapat prodi oleh Pak Karmin, ternyata dia mengikuti kajian yang dalam tanda kutip memang agak sedikit bermasalah gitu ya. Jadi kemudian setelah diberikan wejangan-wejangan, karena pengajiannya itu dianggap bermasalah, itu dia harus menyetor sejumlah dana dan lain sebagainya, seperti terhipnotis dan lain sebagainya gitu. Jadi intinya kami menyimpulkan bahwa apa yang dia ikuti itu memang sudah sedikit menyimpang gitu. Jadi alhamdulillah kita punya seorang ustadz ya di prodi kita, yaitu Pak Karmin. Akhirnya bisa diselesaikan ya masalahnya dia itu. Akhirnya dia diarahkan untuk mengikuti pengajian yang lebih positif seperti itu. Jadi manakala memang guru tidak bisa menangani permasalahan siswa karena sudah terlalu kompleks masalahnya, mungkin kita bisa meminta bantuan orang yang lebih profesional. Seperti tadi ya contohnya yang tadi Pak Ustadz ada hadir, atau guru BK atau psikiater di UNS ada ya, tim psikiater di PPMP, jadi bisa kita bantu. Di prodi kita sebetulnya juga ada tim ya, kalau misalnya mohon maaf misalnya di antara Anda merasa depresi atau stres, silakan bisa menghubungi saya atau Pak Sukarmin dan Bundaru. Jadi kami akan mencoba membantu solusi yang terbaik bagi Anda jika Anda mengalami permasalahan terkait psikologi atau terkait dengan hal spiritualitas gitu ya. Jadi insya Allah beberapa mahasiswa yang mengalami depresi atau ada permasalahan pribadi bisa kami bantu selesaikan. Kalau Anda tidak bicara, menyampaikan kepada kami juga, kami tidak tahu ya sebetulnya permasalahan Anda atau apa, dan kita tidak bisa memberikan perlakuan yang semestinya. Kemarin ada kasus mahasiswanya tim penelitian itu harus mengambil penelitian saat ini, kita sudah punya tenggat waktu deadline, kita kejar-kejar, kita tidak tahu kan masalahnya siswa, kita tanya, Bu, ini kok mahasiswa ini kok ikut penelitian kok kemudian dia menghilang, saya bilang gitu lah. Ternyata setelah ditelusuri, ayahandanya meninggal dan dia mengalami sakit, jadi sehingga mahasiswa tersebut tidak bisa meneruskan kegiatan proyek. Jadi begitu ya Mbak, tadi siapa yang bertanya? Afifah kalau nggak salah. Manakala kita tidak bisa menyelesaikan secara pribadi, atau kebijakan yang difokuskan di dalam kelas kita bisa meminta bantuan
orang Iya. lain seperti tadi saya ceritakan, contohnya tadi guru agama atau Coba tim lihat BK ini atau ininya. profesional dari luar. Jadi memang fungsinya Ayo, dari ayo. penilaian terhadap karakter itu adalah membantu, intinya ya, membantu proses belajar siswa. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi sebelum kita masuk ke pembuat rencana. Oke, terima kasih sama-sama Mbak Amira. Baik, silakan. Ada yang lain, monggo. Kita sharing aja ya hari ini ya, santai aja ya. Berarti sayur. Tidak ada? Baik, Saus, mayones gitu. kalau tidak ada kita lanjutkan. Nah, tadi kan pembahasannya terkait dengan aspek pada ranah afektif ya. Bagaimana dengan yang psikomotorik? Nah, ini juga menarik yang psikomotorik ya. Jadi kalau anak-anak SMA itu motoriknya memang mereka sudah berkembang dengan optimal ya, baik itu motorik halus dan motorik yang kasarnya. Jadi dia sudah bisa mengorganisasikan semua organnya untuk bisa berfungsi sesuai dengan perintah otak, ya kan? Kalau anak kecil itu kan kadang-kadang belum bisa ya, belum bisa fokus kepada tujuan yang dia hendak gunakan dengan organ-organ tubuhnya gitu. Jadi misalnya kalau misalnya anak bayi itu kan masih ada yang suka ngemut tanpa alasan apapun, dia ngemut jarinya, gigit-gigit kakinya, jempol kakinya, mungkin kenikmatan tersendiri ya, atau memilin-milin rambutnya ya kan. Jadi motoriknya dia belum bisa fokus atau diarahkan kepada tujuan yang jelas. Tapi kalau setara SMA dia sudah mengalami perkembangan motorik yang sempurna. Tentunya kita tinggal mengarahkan ya sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, dalam kegiatan fisika motorik manusia itu siswa itu bisa kita arahkan terutama dalam proses pembelajaran yang melibatkan demonstrasi maupun eksperimen. Kita bisa optimalkan ya sejauh mana keterampilan mereka bisa kita arahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, pada umumnya tujuan pembelajaran untuk bagian psikomotorik motorik ini adalah bagaimana mereka itu bisa mengoptimalkan semua indera dalam tubuhnya untuk mendemonstrasikan suatu kegiatan eksperimen tertentu. Misalnya kita hendak ada suatu topik, misalnya kita hendak mendapatkan nilai konstanta gravitasi. Nah, tentu kemudian ada alat dan bahan yang harus kita organisasikan ya. Jadi kita rangkai, ibaratnya seperti itu ya. Nah, kita akan melihat ya bagaimana keterampilan siswa untuk merangkai alat tersebut, kemudian bagaimana cara dia mengambil datanya, apa yang dia gunakan motoriknya, apakah dia mengamati dengan matanya dengan baik, apakah dalam hal mengamati sesuatu, apakah yang dia lakukan itu sudah benar, apakah dia memanfaatkan tangan dan posisi tubuhnya yang sesuai. Nah, akan kita lihat gitu ya. Nah, makanya kemudian ada penilaian keterampilan proses sains ya. Jadi apakah semua indera-indera ini memang dimanfaatkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, seringkali kalau anak-anak SMA itu biasanya dalam bahasa Jawa itu neritik itu apa ya? Neritik itu berarti melakukan suatu kegiatan psikomotorik tetapi tidak jelas, gak jelas gitu ya. Nah, berarti kan kita punya seorang guru harus mencoba mengarahkan ya. Jadi kadang-kadang si tangan siswa itu kan usil ya. Usil, dia pegang alat, tangannya usil. Dia tidak menggunakan suatu alat di laboratorium fisika itu dengan semestinya. Sampai akhirnya apa yang terjadi? Alat itu kemudian rusak atau tidak berfungsi dengan normal. Oleh karena itu, Anda jadi PR Anda kan berarti ya, bagaimana si motorik siswa ini bisa dimanfaatkan tanpa dia merusak alat atau mengacau balaukan bahan. Misalnya kalau anak SMA itu tangannya util ya, ada serbuk besi di awul-awul gitu ya,
dibuat mainan ibaratnya seperti itu. Saya masih ingat dulu ada lilin yang digunakan untuk percobaan, dia bakar-bakarin ya kan, sampai habis, ini korek apinya habis, lilinnya habis gitu, padahal percobaan belum mulai gitu loh. Karena kalau gurunya baru menjelaskan, dia sudah ngoprek ya, sudah memain-mainkan alat percobaan yang ada di situ. Nah, berarti kita kan harus bisa membina mereka agar si motorik ini tidak terbuang dengan percuma. Sebetulnya bisa kita asah menjadi suatu keterampilan. Jadi kita harus mengenalkan kepada mereka, ini fungsi alat ini seperti ini, jadi kemampuannya seperti ini, jadi kita kenalkan. Tapi mohon maaf, harus dijaga ya kan, dijaga jangan sampai rusak. Kalau ini dipaksakan misalnya, kemungkinan alat ini akan rusak misalnya. Jadi harus diberikan informasi kepada mereka. Jadi tidak hanya sekedar dinilai saja ya, tetapi harus ada informasi bahwa bagaimana mereka memanfaatkan motoriknya sebaik-baiknya. Jadi jangan sampai disalahgunakan pada kegiatan yang kurang bermanfaat. Seperti tadi ya, ngoprek sampai alatnya itu rusak, atau bahannya habis sebelum dipakai, sudah habis. Seperti itu. Sering seperti itu kejadian. Penggaris udah karena usil ya, penggaris plastik, dari plastik itu kan dipakai untuk mengukur, sebetulnya disediakan di lab. Di situ ada lilin, dibakar-bakarin, jadi meleok-meleok, tidak bisa digunakan. Nah, jadi seperti sama halnya dengan fungsi yang tadi ya, di penilaian afektif, yang di psikomotorik ini ya, sebetulnya kita juga ada target untuk mengarahkan psikomotorik siswa agar dia itu bisa berfungsi dengan optimal. Nah, makanya kemudian kita jadi selain melakukan penilaian, kita juga harus berikan ya informasi kepada siswa bahwa ada beberapa rule atau peraturan yang harus dipenuhi oleh siswa. Nah, baru kita melakukan penilaian terhadap kinerjanya mereka di lab. Nah, selain kinerja di lab, kita juga bisa menggabungkan antara afektif dan psikomotorik, ya kan? Bisa muncul dalam bentuk penilaian produk, ya kan? Nah, penilaian produk ini dari sisi afektif itu kan, misalnya kita minta siswa untuk membuat suatu produk baru yang berhubungan dengan suatu konsep fisika. Bagaimana Anda bisa mengukur konstanta gravitasi dengan cara selain menggunakan bandul harmonis misalnya? Ada yang lain kan? Ada, banyak sekali cara untuk menentukan konstanta gravitasi. Nah, mereka diminta untuk membuat produknya, membuat alatnya, bagaimana menyusun, merakit suatu alat yang bisa menentukan konstanta gravitasi. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana orisinalitas dari karya yang mereka buat, produk yang mereka buat orisinal atau tidak, rapi atau tidak, ya kan? Terus bagaimana mereka bisa mendemonstrasikan cara penggunaan alat itu. Jadi bisa dilihat dari sisi afektifnya dan psikomotoriknya secara bersamaan. Atau kita bisa lihat kita namai yaitu dengan penilaian produk. Kalau misalnya itu berjalan dalam jangka waktu yang sangat lama dan siswa harus melaporkan dari tahap per tahap, nah itu dinamakan dengan penilaian proyek, ya kan? Tapi kalau hanya satu jenis keterampilan saja yang hendak kita melihat, bagaimana dia terampil untuk mengorganisasikan suatu alat sebagai sebagai suatu rangkaian yang kita gunakan dalam mengambil data tertentu, bisa kita tinjau keterampilan ini, kita lihat progresnya yang disebut dengan penilaian portofolio. Jadi di sini ada banyak sekali jenis penilaian yang bisa kita nilai dari siswa ya. Tadi seperti yang saya ceritakan, bagaimana terkait dengan afektifnya, sikapnya, misalnya karakternya, bisa kita nilai satu bentuk penilaian tersendiri. Kemudian tadi ada keterampilannya, bisa kita lihat performanya atau kinerjanya, bentuk produk yang dihasilkannya, berarti kita bisa melakukan penilaian produk ya. Kemudian kalau itu diselenggarakan dalam waktu yang cukup lama, berarti itu suatu proyek, jadi disebut penilaian proyek. Terus tadi ada satu jenis keterampilan tertentu yang bisa kita lihat dari waktu ke waktu, itu berarti penilaian
ini kita akan mencoba membahas itu. Nah, silakan mungkin ada yang mau mencoba presentasi apa yang sudah Anda coba coba buat dulu ya, nanti ke depannya bisa diperbaiki. Nah, karena itu mari kita diskusikan hari ini. Silakan mungkin ada yang mau presentasi duluan. Monggo. Izin presentasi untuk kelompok 2 nggih, Bu. Oh, nggih, silakan Mbak Isi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Iskar Amalia Fitanar Izati, Rijal Fadil Sumartoyo, dan Rini Iswandari. Di sini kami akan menyampaikan rencana penilaian afektif dan psikomotorik yang telah kami buat. Oke, sebentar. Silakan Mbak, lanjut. Untuk Satuan Pendidikan SMA Negeri 4 Jakarta, mata pelajaran fisika, kelas 1 semester kelas 10 semester genap tahun pelajaran 2021-2022. Nah, untuk kompetensi dasar yang pertama yaitu menganalisis besaran fisis pada gerak melingkar dengan laju konstan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk indikator yang pertama yaitu mengidentifikasi besaran frekuensi, periode, posisi sudut, kecepatan linear, kecepatan sudut pada GMP. Di sini tidak dilakukan penilaian afektif maupun psikomotorik. Kemudian pada indikator 2 yaitu menerapkan persamaan gerak melingkar untuk memecahkan permasalahan. Di sini juga tidak dilakukan penilaian afektif dan psikomotorik. Kemudian pada indikator yang ketiga, yaitu menyebutkan contoh gerak melingkar di kehidupan sehari-hari. Di sini dilakukan penilaian afektif, yaitu dilakukan selama diskusi dengan melihat kerjasama pengelolaan konflik dari siswa dengan instrumen lembar observasi siswa. Keterangannya, lembar observasi yang digunakan berisi skala dengan checklist. Untuk indikator selanjutnya, indikator keempat yaitu menjelaskan percepatan sentripetal, tidak dilakukan penilaian baik afektif maupun psikomotor. Untuk indikator 3.65 menerapkan persamaan sentripetal untuk menyelesaikan permasalahan sederhana. Kemudian indikator 3.66 yaitu menjelaskan gaya sentripetal. Indikator 3.67 menerapkan persamaan gaya sentripetal pada permasalahan sehari-hari. Indikator 3.68 menjelaskan karakteristik hubungan roda-roda. Dan indikator 3.69 menerapkan persamaan hubungan antar roda-roda. Dari indikator 3.64 sampai 3.69 ini tidak dilakukan penilaian baik secara afektif maupun psikomotorik. Kemudian yang selanjutnya untuk KD 4.6 dengan indikator yang pertama yaitu melakukan percobaan berhubungan dengan hubungan roda-roda. Di sini dilakukan penilaian secara psikomotorik, yaitu dengan metode observasi selama percobaan dengan instrumen penilaian lembar observasi percobaan, di mana lembar observasi ini berisi skala dengan checklist. Kemudian yang selanjutnya untuk indikator 4.6.2 yaitu melaporkan hasil percobaan,
tidak dilakukan penilaian baik secara afektif maupun psikomotor. Untuk indikator 4.6.3 mempresentasikan hasil percobaan dilakukan penilaian secara psikomotorik, yaitu penilaian antar teman ketika presentasi dengan instrumen penilaian teman sejawat dan instrumen lembar aktifan yang diisi oleh guru. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Rini. Yang selanjutnya untuk KD 3.7 yaitu menganalisis interaksi pada gaya serta hubungan antara gaya, massa, dan gerak lurus benda serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk indikator yang pertama menyebutkan contoh hukum 1, 2, dan 3 Newton dilakukan penilaian psikomotorik yaitu observasi selama diskusi untuk melihat kerjasama dan tanggung jawab. Instrumen observasi berupa lembar penilaian dan kuesioner yang diisi siswa. Lalu untuk indikator 2, 3, 4, dan 5 tidak dilakukan penilaian afektif maupun psikomotorik. Lalu untuk KD 4.7 indikator yang pertama yaitu melakukan percobaan hukum 2 Newton dilakukan penilaian psikomotorik yaitu dengan metode observasi selama percobaan dengan instrumen penilaian lembar observasi percobaan untuk melihat keterampilan siswa. Lembar observasi yang digunakan berisi skala yang dengan checklist. Lalu dilakukan lagi penilaian psikomotorik pada indikator 4.7.3 yaitu mempresentasikan hasil percobaan, dilakukan penilaian antar teman ketika presentasi dengan instrumen penilaian teman sejawat dan instrumen lembar keaktifan yang diisi oleh guru. Untuk KD selanjutnya yaitu 3.8 menganalisis keteraturan gerak planet dan satelit dalam tata surya berdasarkan hukum-hukum Newton. Untuk indikator yang pertama yaitu menyimpulkan konsep gaya gravitasi, percepatan gravitasi, dan kuat medan gravitasi. Dilakukan penilaian afektif yaitu dengan observasi atau pengamatan sikap saat diskusi. Bentuk instrumen yang digunakan dalam pengamatan sikap saat diskusi berupa lembar pengamatan yang berisi pernyataan dan indikator penilaian dengan skala checklist. Ya, Untuk kesini. indikator 3.8.2 dan 3.8.3 tidak dilakukan penilaian afektif maupun psikomotorik. Lalu untuk indikator 3.8.4 dilakukan penilaian afektif yaitu dengan observasi atau pengamatan sikap saat diskusi dengan instrumen yang digunakan dalam pengamatan sikap berupa lembar pengamatan yang berisi pernyataan dan indikator penilaian dengan skala checklist. Begitu pula dengan 3.8.5 dilakukan penilaian afektif yaitu observasi atau pengamatan sikap saat diskusi dengan keterangan instrumen. Lalu untuk KD 4.8 indikator yang pertama mempresentasikan hasil diskusi mengenai konsep gaya gravitasi, percepatan gravitasi, dan kuat medan gravitasi. Dilakukan penilaian afektif dan psikomotorik. Yang afektif yaitu observasi atau pengamatan sikap saat presentasi dan jurnal penilaian sikap oleh guru mata pelajaran. Sedangkan untuk penilaian psikomotoriknya dilakukan dengan penilaian proyek atau PPT. Keterangannya, bentuk instrumen yang digunakan dalam pengamatan sikap saat presentasi berupa lembar pengamatan yang berisi pernyataan atau indikator penilaian dengan skala checklist. Lalu untuk jurnal penilaian sikap, memuat catatan sikap atau perilaku peserta didik yang sangat baik atau kurang baik, dilengkapi dengan waktu terjadinya perilaku tersebut dan bukti-bukti sikap. Untuk yang penilaian psikomotorik, bentuk instrumen yang digunakan dalam penilaian proyek berupa lembar penilaian dan rubrik penilaian. Lalu untuk indikator yang kedua, dilakukan juga penilaian afektif maupun psikomotorik dengan penilaian afektif yaitu observasi atau pengamatan sikap saat presentasi dan jurnal penilaian sikap oleh guru mata pelajaran. Lalu untuk penilaian psikomotoriknya dilakukan dengan penilaian proyek atau PPT dengan keterangan penilaian yang selanjutnya. Untuk yang selanjutnya, KD 3.9 yaitu menganalisis konsep energi, usaha, hubungan kerja, dan perubahan energi, hukum kekalahan energi, serta penerapannya dalam sehari-hari. Pada KD 3.91 yaitu menyimpulkan konsep energi kinetik dan energi potensial, dilakukan penilaian afektif yaitu secara observasi atau pengamatan sikap saat diskusi. Karena pada indikator ini akan dilakukan kegiatan diskusi siswa.
Bentuk instrumen yang digunakan dalam pengamatan sikap saat diskusi berupa lembar pengamatan yang berisi pernyataan dan indikator penilaian dengan skala checklist. Kemudian untuk KD 3.9.2 yaitu merumuskan persamaan energi kinetik, energi potensial, dan energi potensial pada gravitasi maupun pegas. Ini penilaian efektifnya juga sama seperti pada KD 3.9.1. Untuk yang selanjutnya, KD 3.9.3, di sini tidak dilakukan penilaian baik secara efektif maupun psikomotorik. Untuk KD 3.9.4, yaitu menganalisis hubungan antara konsep energi, usaha, hubungan usaha, dan perubahan energi, di sini dilakukan penilaian secara efektif, yaitu dengan observasi atau pengamatan sikap saat diskusi. Keterangan bentuk instrumennya seperti pada KD di atas. Kemudian konsep hukum kekekalan energi, di sini juga dilakukan penilaian efektif berupa pengamatan sikap saat diskusi. Kemudian untuk KD 4.9.1, di sini dilakukan kegiatan praktikum dengan indikator melakukan percobaan mengenai energi potensial gravitasi. Dalam ini dilakukan penilaian baik secara efektif, yaitu penilaian kerja atau praktek. Bentuk instrumen yang digunakan dalam pengamatan sikap saat praktikum ini berupa lembar pengamatan yang berisi pernyataan dan indikator penilaian dengan skala checklist. Sedangkan untuk penilaian dan peserta didik dalam melakukan sesuatu, penilaian kinerja ini berupa format observasi dan rubrik penilaian. Yang selanjutnya untuk indikator 4.9 kerja hukum kekekalan energi dapat penilaian secara yaitu observasi saat yang ditujukan untuk yang sesuai. Kemudian penilaian efektif juga berupa jurnal penilaian sikap oleh guru mata pelajaran. Jurnal penilaian sikap ini dilakukan untuk mengamatikan prestasi dan sebagainya. Kemudian berupa untuk ketasan pada indikator di atas. Jelaskan oleh Mas Rijal Fadil. Suara masuk. Masuk. Untuk KD, terima kasih untuk 3.1 menerapkan momentum dan impuls hukum belum ke dalam momentum, misalnya boleh ke lantai dan roket sederhana. Untuk indikatornya 3.10.1 menganalisis hubungan konsep impuls dan momentum dalam tumbukan. Pada materi ini akan dilakukan penilaian secara afektif, yaitu observasi atau pengamatan saat diskusi. Untuk instrumen yang digunakan dalam pengamatan sikap saat presentasi berupa lembar pengamatan yang berisi pernyataan dan indikator penilaian dengan skala checklist. Kemudian 3.10.2 mengaplikasikan hubungan impuls dan momentum. Di sini akan dilakukan penilaian secara
afektif melalui observasi pengamatan sikap saat diskusi. Kemudian keterangannya bentuk instrumen yang digunakan sama seperti indikator sebelumnya. Kemudian 3.10.3 mengidentifikasi jenis-jenis tumbukan. Di sini tidak dilakukan penilaian secara efektif atau psikomotorik. Kemudian 3.10.4 merumuskan hubungan impuls dan momentum dalam kehidupan sehari-hari. Akan dilakukan penilaian secara afektif dengan cara observasi, pengamatan, sikap saat diskusi. Bentuk instrumen yang digunakan dalam pengamatan sikap saat diskusi berupa lembar pengamatan yang berisi pernyataan dan indikator penilaian dengan skala checklist. Kemudian untuk indikator 4.10.1 merancang dan membuat roket sederhana menggunakan aplikasi hukum kekekalan momentum. Jadi siswa akan melakukan membuat roket sederhana dan merancangnya. Penilaiannya secara psikomotorik melalui penilaian kinerja atau praktik. Keterangan penilaian untuk kinerja atau praktik dilakukan dengan cara mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu instrumen yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penilaian kinerja ini berupa format observasi dan rubrik penilaian. 4.10.2 mempresentasikan peristiwa bola jatuh ke lantai dan pembuatan roket sederhana. Dari proyek sebelumnya akan dilakukan penilaian secara psikomotorik, yaitu penilaian keterampilan presentasi. Bentuk instrumen yang digunakan dalam penilaian keterampilan presentasi dapat berupa lembar penilaian dan rubrik penilaian. Kemudian untuk KD selanjutnya, KD 3.11 menganalisis hubungan antara gaya dan getaran dalam kehidupan sehari-hari. 4.11 melakukan percobaan getaran harmonis pada ayunan sederhana dan atau getaran pegas berikut presentasi hasil percobaan serta makna fisiknya. Indikatornya 3.11.1 mengidentifikasi karakteristik gaya dan getaran. Di sini akan dilakukan penilaian secara afektif. Bentuk instrumen yang digunakan dalam pengamatan sikap saat diskusi berupa lembar pengamatan yang berisi pernyataan dan indikator penilaian dengan skala checklist. Kemudian 3.11.2 menganalisis karakteristik besaran fisik gerak harmonik pada bandul. Akan dilakukan penilaian secara afektif melalui observasi saat diskusi. Bentuk instrumennya sama seperti indikator di atas. Kemudian 3.11.3 yaitu menganalisis persamaan simpangan, kecepatan, dan percepatan. Pada ini ya, getaran atau bandul. Akan dilakukan penilaian secara observasi, pengamatan sikap saat diskusi. Bentuk instrumennya sama seperti KD sebelumnya. Kemudian 3.11.4 menganalisis hubungan antar gaya dan getaran dalam kehidupan sehari-hari. Akan dilakukan penilaian secara observasi, pengamatan sikap saat diskusi. Bentuk instrumennya sama seperti KD sebelumnya. Kemudian Oke, Mas Rizal, ini kalau diteruskan ini sampai 22 halaman ya, banyak sekali. Baik, berarti oke, nah langsung sini aja maksud saya. Jadi nanti kurang lebih rancangannya, tapi ini kan kita akan bahas per penilaian itu nanti ya, kedepannya diskusi kita akan semakin panjang. Baik, bisa turun ke bawah Mas. Oh ini udah selesai ya, 14, iya ini penilaian sikapnya, kemudian yang dinilai apanya Mas itu ya? Tanggung jawab, kerjasama, teliti, kreatif, peduli lingkungan. Coba naik ke atas lagi Mas.
Mbak Rini, maaf. Naik ke atas lagi Mbak Rini. Tadi yang awal. Setelah itu terus yang pertama kali turun. Tabel. Nah. Halaman 15. Coba Mbak. Nah, ini ya. Oh, kok langsung ke atas. Nah, yang dinilai adalah kerjasama, rasa ingin tahu, santun, komunikatif. Oke, baik. Nah, yang menjadi pertanyaan saya begini ya, ini untuk diskusi kita bersama. Apakah fokus dalam penilaian saat observasi ini kan tadi kan banyak ya, mulai dari 3 titik berapa tadi saya lupa. Jadi di awal KD sampai di akhir KD kan ada dilakukan beberapa kali penilaian terhadap sikap ya. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada kelompok 1 dan untuk Anda semua di sini, apakah aspek yang dinilai itu harus sama atau berbeda-beda, Mbak Mas? Saya ingin tanya. Ini kan ada kerjasama, rasa ingin tahu, santun, dan komunikatif. Apakah dari setiap KD itu ranah yang dinilai itu komponennya, misalnya dalam afektif ya, ini dalam sikap ya, apakah komponennya selalu sama atau berubah-berubah? Saya ingin tanya. Ayo, mungkin dari yang presentasi dulu nih di sini, Mbak Isi dan kawan-kawan monggo. Izin menjawab ya Bu. Untuk aspek yang dinilai itu tergantung kegiatannya, apakah itu kegiatan diskusi atau praktikum atau presentasi. Nah kemudian untuk aspek yang dinilai ini mungkin bisa disamakan untuk tiap KD, tapi juga mungkin bisa dibuat beda seperti itu. Nah seharusnya untuk lembar penilaian sikap ini mungkin bisa ditambahkan rubrik penilaian. Kalau kerjasamanya itu indikatornya itu seperti apa? Nah, seperti itu Bu. Oke. Saya ingin mengingatkan Anda bahwa seandainya nanti Anda menjadi guru dan Anda melakukan penilaian observasi, Anda sendiri ya menilai sejumlah 31 rombel, itu kan 32 siswa ya. Saat Anda mengajar, Anda juga harus melakukan penilaian. Nah, apakah mungkin kalau kita itu menilai sikap yang cukup banyak ya misalnya, atau komponen yang banyak? Tentu tidak ya, kita batasin aja katakanlah kurang dari 5. Nah ini sebagai contoh, ini ada 4 ya. Ada kerjasama, ada rasa ingin tahu, ada santun, komunikatif. Nah, seperti tadi yang dijelaskan oleh Mbak Isi, tadi dikatakan bahwa tergantung bentuk bentuk kegiatannya yang hendak dilakukan. Kalau diskusi berarti bagaimana cara dia berkomunikasi selama diskusi, ya kan, bagaimana sikapnya dia menghargai pendapat temannya dan lain sebagainya. Tetapi memang kalau kita tarik kembali dari apa yang sudah kita bahas di depan, sebetulnya ada baiknya itu tidak hanya sekedar dari jenis kegiatan yang dilakukan, tetapi dari target kita yang hendak kita perbaiki dari keadaan siswa. Jadi tentunya Anda sudah paham larinya mau kemana ya. Jadi kalau nanti Anda menyusun skripsi atau nanti Anda jadi guru melakukan PTK ya, penelitian tindakan kelas, tentu penelitian-penelitian ini akan berdasarkan keadaan masalah yang dihadapi oleh siswa. Jadi atau yang sedang harus diselesaikan oleh seorang gurunya. Seperti yang tadi saya katakan bahwa dasarnya kita menyusun penilaian ini adalah informasi sebelumnya terkait keadaan siswa. Oke. Oleh karena itu, mungkin guru akan memfokuskan kegiatan observasi sikapnya itu pada komponen-komponen tertentu. Katakanlah 3 komponen ya, kerjasamanya, rasa ingin tahunya, komunikatifnya misalnya. Dan itu berlaku untuk setiap kegiatan, ya kan? Tentu dalam setiap kegiatan itu kita akan men-setting mereka itu
eh, biar biar bekerja kelompok dalam dalam setiap pembelajaran itu dengan grup-grup di dalam kelas ya, atau kelompok-kelompok di dalam kelas. Tentunya mereka harus dibiasakan untuk bisa bekerja sama, jadi tidak individualistis. Target kita kan seperti itu misalnya. Kemudian ternyata siswa-siswa kita itu pasif selama pembelajaran. Oh, berarti kita menilai pada aspek komunikatifnya. Kemudian dari sisi sikap ingin tahunya, mereka cuek itu dalam pembelajaran. Oh, berarti sasaran kita adalah keingintahuannya. Tetapi kalau misalnya kita tarik kembali ke penelitian, mungkin bisa jadi hanya satu ya. Hanya satu hal yang tidak kita teliti dalam pembelajaran fisika. Misalnya cukup fokus pada komunikasinya misalnya. Jadi kemampuannya dia presentasi, kemampuannya dia melaporkan secara lisan dan sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi kadang-kadang mungkin kita akan menilai sisi afektif ini tidak terlalu banyak ya. Bisa sifatnya konsisten dalam artian tadi ya, berangkat dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh siswa di satu kelas tertentu, karena mungkin bisa jadi antara satu kelas dan kelas yang lainnya itu masalahnya berbeda ya. Jadi kalau yang kelas ini masalahnya disiplin nih, suka telat-telat. Nah, yang kita lihat ya itu bagian dari indikator dari kedisiplinan. Entah itu dia hadir tepat waktu, atau bagaimana dalam pengumpulan tugas, atau bagaimana dalam pemakaian, atau dalam memenuhi tata tertib, misalnya di dalam kelas tidak buang sampah dan lain sebagainya. Ternyata dia ngeyel, makan permen bungkusnya dilempar. Nah, itu kan berarti ya, fokus dalam penilaian ini kita ada dua dasar pijakan ya, karena memang dalam kegiatan itu dimungkinkan aspek itu bisa dinilai seperti contoh di sini ya, ada kerjasama, ada rasa ingin tahu, ada santunnya, ada komunikasinya, ataukah karena memang kita berangkat dari tadi permasalahan yang dialami siswa di dalam suatu kelas tertentu. Itu tentu memiliki pertimbangan satu dengan yang lainnya agak berbeda ya sudut pandangnya ya. Silakan nanti itu disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Jadi kalau kebutuhannya memang untuk menilai di dalam pembelajaran, tentu akan berorientasi pada kegiatannya ya. Kegiatannya apa dulu. Tapi kalau misalnya orientasinya itu adalah untuk tadi ya, mengobati karakter siswa yang memang sedang bermasalah misalnya. Berarti fokus kita dari waktu ke waktu itu sama komponennya ya kan. Jadi misalnya kita cuma fokus pada komunikasinya dan kerjasamanya saja, karena kayaknya ini anak-anak pada diem-diem baik ini, interaksinya kurang sama teman-teman, kayak musuhan misalnya seperti itu. Nah, berarti kita hanya fokus di dua komponen saja dari awal sampai akhir, karena itu tadi sikap ini yang menilai hanya guru seorang diri, kecuali kalau di dalam kelas itu seorang guru itu punya tim ya, seperti di sekolah swasta dulu saya masih ingat anak saya di SD itu. Jadi ada gurunya di depan, terus ada tutornya di belakang, yang asistennya gurunya tersebut di belakang yang membantu siswa dalam pembelajaran. Nah, atau kalau di dalam perkuliahan itu kan ada kegiatan praktikum ya, ada asisten ya. Jadi dosen di depan, asisten di belakang untuk membantu proses penilaian. Nah, mungkin kalau kondisinya ada bantuan dari tim khusus atau di dalam kelas itu ada kamera CCTV 4 sisi ya, dinilai dari setiap 4 sudut ya. Jadi bisa kelihatan itu keadaan pembelajarannya. Dan kita bisa menilai lebih banyak komponen ya silakan monggo. Apabila ada SDM atau ada fasilitas yang mendukung, menunjang, monggo. Kalau tidak menilai banyak aspek sikap atau karakter ini secara bersamaan, silakan. Tapi pada kenyataannya, manakala saya melihat itu rencana pembelajaran guru-guru di sekolah itu, mereka bernafsu sekali itu akan menilai banyak hal komponen dari karakter siswa ya. Itu harus betul-betul Anda cermati. Jadi silakan dipilih karakter-karakter atau sikap-sikap apa saja yang memang itu sangat urgent ya, penting untuk dinilai. Jadi tidak hanya sekedar diburu nafsu untuk melaporkan,
banyak sekali komponen, tetapi itu kurang bermakna atau kurang bermanfaat bagi guru dan bagi siswa. Seperti itu. Jadi mungkin tambahannya itu ya Mbak Isi ya. Nah, di sini Anda melaporkan beberapa penilaian sikap atau observasi, nanti peninjauannya dari sini memang betul-betul misalnya dalam kegiatan indikator yang pertama ini, peserta didik menunjukkan perilaku kerjasama, santun, toleran, responsif, proaktif, serta bijaksana sebagai wujud kemampuan memecahkan masalah dan membuat keputusan. Kalau melihat indikator ini, selain kerjasama, santun, toleran, nah toleran di sini kan tidak dinilai. Toleran, responsif, dan proaktif ya Mbak? Menilai nggak? Ya, itu? iya, Bu. Nah, berarti itu tidak mungkin, tidak perlu disebutkan ya. Bijaksana itu juga satu karakter bukan? Kemampuan memecahkan masalah, problem solving, membuat keputusan. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan ya dalam menyusun indikator untuk menjadi target apa yang sedang dinilai. Kalau santunnya di sini maksudnya apa ya Mbak ya? Sebentar. Santun itu maksudnya misalnya dalam diskusi itu dia menggunakan bahasa yang enak didengar, maksudnya dengan lawan bicaranya itu dia nggak kasar gitu loh Bu, kalau misal ada perbedaan pendapat atau sebagainya kayak gitu. Oke, mungkin itu bisa menjadi anaknya komunikatif, bisa Mbak? Bisa nggak? Jadi indikator, jadi kita mungkin tidak perlu terlalu banyak memunculkan komponen, tapi bisa jadi di situ adalah bagian dari komponen yang dituju, seperti di sini kerjasamanya atau di komunikatifnya. Jadi semakin sedikit saja ini aspeknya, tetapi lebih simpel lah sebetulnya, karena itu menjadi bagian satu dengan yang lain. Maaf ini agak mengganggu. Setiap jam 9 alarmnya. trading koin jam 9 mengganggu. Baik, begitu ya Mbak ya. Jadi harus dipastikan indikator di dalam pembelajaran kita bisa melihat dari tadi ya, kompetensi intinya apa, terutama yang tidak akan dinilai, kemudian muncul dalam bentuk lembar penilaian. Nanti kita akan bahas lebih detail manakala nanti minggu depan ya, kita akan membahas penilaian afektif ini, tetapi itu menjadi PR kita bersama bahwa untuk memilih komponen, sebetulnya saya ingin laporan Anda nanti kan digabung ya dari pertemuan pertama dari mulai tugas yang pertama ini sampai yang di akhir itu ada koneksivitasnya ya Mbak ya, jadi nyambung ibaratnya ya. Sekarang hari ini jadi rencananya nanti bisa disesuaikan, jadi terus menerus Anda bisa revisi ya, jadi karena nanti saya akan menagih contoh-contohnya ya, contoh-contoh dari penilaiannya nanti seperti apa ya. Jadi paling tidak Anda harus bisa betul-betul memilah kira-kira yang mungkin dapat dinilai itu apa saja, karena keterbatasan guru dalam pembelajaran itu dia selain mengajar harus mengorganisasikan siswa, juga menilai kognitifnya, itu sudah PR yang sangat berat ya sebetulnya. Kemudian dia harus menilai observasinya, harus menilai kinerjanya. Nah, memang tidak mungkin muncul pada setiap indikator tadi tujuan pembelajaran tadi ya, kelompok indikator kognitifnya apa, itu kita tidak melakukan penilaian untuk aspek sementara, tidak menilai aspek observasi dan seterusnya. Tadi 3 titik berapa Anda tidak melakukan penilaian pada ranah afektif dan psikomotorik, tentu ada pertimbangannya tersendiri. Jadi tidak semua saat kita menyampaikan indikator tertentu, membahas satu indikator yang menjadi target kita,
kita melakukan penilaian pada semua ranah ya. Tadi mungkin fokus bagian kognitifnya saja ya, 3.7 Anda fokus pada pengetahuan saja. Tapi kalau bicara 4 titik berarti itu memang tagihan Anda dalam satu submateri tertentu, Anda punya tagihan pada ranah keterampilan. Jadi baik yang ini kelompok 1 cukup bisa dijadikan sebagai contoh untuk yang lain, tetapi nanti ke depannya Anda bisa masih tambal sulam ya Mbak Isi ya. Jadi kemungkinan ini nggak mungkin nih. Saya terlalu bernafsu nih untuk menilai secara bersamaan banyak hal gitu ya. Cuma sepertinya tadi belum ada muncul portofolio kalau nggak salah ya Mbak ya. Iya Bu, belum ada. Afektifnya sudah ada ya kan, produknya juga belum. Produk ada ya tadi yang roket ya. Tadi Proyek atau proyek ya, oke, berarti yang produk yang sepertinya belum ya. Coba nanti disisipkan di produk ya nih. Nanti kita biar bisa ini ya mencoba ya semua bentuk penilaian. Nah, saya tekankan kembali nanti yang kita bahas itu adalah pada sisi afektifnya, sikap maupun karakter, kemudian penilaian kinerja, ya tahu seperti praktikum tadi sudah mulai dimunculkan, terus penilaian produk, penilaian proyek, dan portofolio. Itu kita coba munculkan dalam satu semester ini kira-kira pos-posnya yang tepat, materi apa yang tepat memunculkan jenis-jenis penilaian ini sebagai latihan ya kita ya. Kalau di lapangan sih monggo silahkan Anda punya kreasi yang berbeda ya, punya target yang berbeda sesuai dengan kondisi siswa di lapangan. Oke, baik sampai sini untuk perencanaan rancangan penilaian pada aspek afektif dan psikomotorik. Monggo mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Nanti bisa di-share ya, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, nanti kalian bisa diskusi. Yang kelompok 1 terutama yang sudah yang maju nanti bisa di-sharing dengan yang lain, didiskusikan kira-kira bisa menjadi contoh untuk kelompok yang lain, dan ada tambahan-tambahan tadi nanti silahkan diperbaiki ya Mbak Yaya. Nanti kumpulkannya nanti semua tugas-tugas akhir. Saya ingin Anda menjadi punya satu buku ya, satu buku yang lengkap untuk asesmen penilaian afektif dan psikomotorik dari mulai tugas yang pertama ini. Jadi koleksinya Anda menjadi lebih utuh lagi kalau dibuat satu folder sendiri gitu ya. Nanti dikirimkan ke saya lewat Google Drive ya, seperti itu. Biar apa? Biar Anda sendiri bisa mendapatkan paling tidak contoh ya, gambaran nanti kalau di lapangan, oh materinya indikatornya ini, KD-nya ini, indikatornya ini ternyata bisa dinilai apa saja di dalamnya. Nanti bisa jadi Anda lebih punya gambaran yang lebih nyata lagi ya. Oh ternyata selain kognitif atau pengetahuan, jadi ada bagian komponen lain yang Anda juga perlu perhatikan ya. Jadi domain kognitif ini selama ini menguasai penilaian. Nah, saya kenalkan asesmen ini kepada Anda pada mata kuliah asesmen ini agar Anda tidak lupa ya bahwa ternyata sebagai seorang manusia, siswa itu tidak hanya otaknya saja yang bekerja, tetapi dia punya rasa dan punya karsa ya. Jadi kita lihat afektifnya, kita hargai psikomotoriknya. Jadi jangan sampai mahasiswa itu menjadi dipandang subjektif dari sisi kognitifnya saja. Jadi kita melihat siswa itu pintar, tetapi dia asertifnya kurang ya. Jadi bagaimana dia menghargai temannya waktu diskusi, bagaimana dia berkomunikasi. Ternyata banyak yang bilang IPK-nya bagus, dia kutu buku, tapi dia tidak bisa bergaul misalnya, tidak gaul, makanya dibilang cupu misalnya seperti itu. Nah, berarti ya kita memang harus menghargai setiap sisi manusia itu dari budinya, dari
kepribadiannya, dari kinerjanya. Nah, itu menjadi PR kita bersama ya, karena seorang guru itu tidak hanya sekedar mengajar ya, tetapi ada fungsinya sebagai seorang pendidik. Baik, kalau tidak ada yang masih ada yang bertanya, kalau tidak kita tutup hari ini. Pertemuannya saya cukupkan untuk pembahasan perencanaan. Minggu depan agendanya kita akan fokus pada bagaimana bentuk instrumen, contoh ya, untuk instrumen penilaian afektif itu baik dari pengambilan pengambilan komponen-komponennya dari teori, kemudian diterjemahkan menjadi kisi-kisi, kemudian muncul instrumennya, kemudian muncul rubriknya dan skalaannya ya. Nanti kita akan bahas minggu depan. Oke, sesuai dengan target hari ini kita sampai jam 9:10. Saya cukupkan perkuliahan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila dari awal sampai akhir mungkin saya kurang agak bisa fokus, ini sedang sedikit tidak enak badan. Saya harapkan nanti ke depan, minggu depan kita diskusinya lebih hidup lagi ya. Jadi hanya 1-2 orang saja. Memang itu PR dosen-dosen itu, biar bagaimana siswa itu aktif secara perkuliahan daring seperti sekarang ini. Saya tutup untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya.